kuda yang dikepang ini kan bukan kuda biasa kan. Mangan pari, kok bisa sampai mangan pari? Ini kan berarti tidak logis, tidak normal. Kenapa bisa seperti itu? Karena Kelambi Abang sing marahi. Siapa Kelambi Abang? Kelambi Abang adalah seragamnya VOC saat itu. Terus lagi menek jambe tatare lunyu kepengen ngombe ora ana banyu. Nah, kita yang banyak negaranya melimpah air ya, menek jambe tatare lunyu. Ya sing dipenek kok jambe itu kerambil. Ya kan? Itu kan jambe kan ora iso dipangan. Nah, kita ngasih rekasa gara-gara wong kae. Pengen ngombe ora ana banyu. Ini kan melambangkan bahwa adanya mereka itu kita sengsara banget, mereka jajan masih turun sirep yang mungkin oleh pelaku-pelaku seni eblek saat ini mereka juga nggak kenal itu, taunya ke bedayan, ke lumbungan. Itu bukti bahwa asih leluhur kepada kita, dan kita asihnya dengan apa ya, dengan doa, mendoakan, dengan ngeresiki kuburane, dengan kalau misalkan ritual seperti itu terus kita memberi sesaji bukan untuk makani setan belis, itu enggak, itu nanti kan dimakan kita sendiri. Itu untuk penghormatan disisihkan. Karena itu tua, itu sesepuh kita, leluhur kita yakini itu ada karena. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Sumbogo Nur Haji di konten guyonan guyub karo seniman. Di konten kali ini saya dibersamai oleh salah satu dikatakan seniman ya mas ya? Ya. Seniman dari daerah Panjer ya, daerah Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Beliau merupakan seorang sejarawan ya mas? Pemerhati sejarah. Pemerhati sejarah dengan berbagai karyanya dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kesenian kebudayaan. Itu bernama Mas Raffi Ananda. Monggo Mas disapa dulu Mas penonton saya. Selamat siang buat teman-teman semua para seniman. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan bisa terus berkarya dalam mempertahankan, melestarikan seni, dan juga mungkin menghasilkan seni-seni yang lain. Ya, baik. Di era Covid yang seperti ini, kesibukannya apa mas nih mas sekarang mas? Saya kesibukannya masih tetap biasa ya kan. Saya akhir-akhir ini sedang fokus di sebuah desa di Watu Lawang. Kita kembangkan sebagai desa heritage ya, desa warisan Jawa di situ yang masih kuat kebudayaan, kesenian, dan juga berbagai hal terkait warisan leluhur di sana. Yang kedua juga dalam waktu-waktu tertentu saya kadang belusukan juga di beberapa daerah di Kebumen terkait peninggalan-peninggalan atau situs-situs arkeologi yang nanti ketika situs itu memang situs arkeologi yang merupakan peninggalan-peninggalan peradaban Kebumen masa lalu, kita tindak lanjuti dengan kita laporkan ke Balai Arkeologi Yogyakarta yang kemudian nanti ditinjau, diteliti mereka, dan tentunya kita akan mendapatkan keuntungan berupa pengetahuan yang secara akademis bisa kita manfaatkan untuk kepentingan akademis di Kebumen ya gitu. Iya. Nah itu berkaitan terbentuknya kota Kebumen itu seperti apa? Ya. Seperti apa sih mas sejarahnya? Jadi kalau kita berbicara tentang Kebumen ya, itu sejarahnya sangat panjang. Cuma kalau kita berbicara tentang kapan mulai ada Kabupaten Kebumen, sebuah tata pemerintahan dengan nama Kabupaten Kebumen itu bisa kita lacak pastinya, karena di dalam catatan administratif Belanda di Almanak for the Netherlands Indie itu disebutkan berdirinya Kabupaten Kebumen itu tahun 1832 setelah perang Diponegoro. Nah sebelumnya itu masih namanya Panjer ya, makanya ini di atas ini di belakang kita ada peta. Ini 1817 ya. Ini kita cari Kebumen nggak ada karena Kabupaten Kebumen dulu masih namanya Panjer. Ini terbitan
Inggris ya, zaman dulu. Nah, setelah perang Diponegoro, ketika Diponegoro ditangkap di Magelang karena jebakan perundingan, itu Kebumen Panjer itu kemudian dipecah-pecah. Sebelah barat Sungai Lukulo itu dipecah menjadi Sedayu, yang kemudian nanti ganti Roma, terus kemudian ganti nama Karanganyar. Dan ini tempatnya pun beda-beda ya, tempatnya beda-beda. Sedayu di mana dekat Gombong, Roma itu di Tunjung Seto misalkan, di Sempor ya. Nanti yang Karanganyar sudah di Karanganyar sekarang. Nah terus daerah selatan namanya Urut Sewu. Sebelum jadi Ambal namanya kabupatennya Urut Sewu dulu. Nah terus kabupaten lainnya ada namanya Kutowinangun. Jadi Kutowinangun itu sebelum jadi Kawedanan Kutowinangun jadi kabupaten dulu tahun 1831. Nah, dengan bupatinya namanya Arung Binang, yang nantinya pecahan-pecahan itu kemudian antara antara Urut Sewu, Kutowinangun dan Panjer kota ini yang sampai ke utara sampai ke selatan wilayah tengah itu digabung jadi satu namanya Kebumen. Nah, dengan bupati pertamanya Arung Binang yang tadinya Bupati Kutowinangun gitu. Jadi diibaratkan yang sekarang jadi tiap-tiap kecamatan dulu pernah jadi kabupaten gitu. Tidak semua kecamatan. Ya, tapi Ambal, terus Kutowinangun ya, Kebumen sama Sedayu Gombong. Ya, Sedayu itu di Gombong. Sebelumnya Roma di Karanganyar. Bukan di Sempor ya. Terus yang terakhir adalah Karanganyar, itu Karanganyar, namanya Karanganyar gitu. Jadi yang kemudian nanti akhirnya yang timur itu Kabupaten Urut Sewu, Kutowinangun dan Panjer itu digabung jadi Kebumen. Yang tadinya Roma terus jadi Sedayu terus jadi Karanganyar, akhirnya jadi 2 kabupaten saja. Jadi Kebumen sama Karanganyar. Yang nantinya Karanganyar di merger akhirnya hanya jadi kecamatan. Kabupatennya Kebumen. Kayak gitu. Tapi nama Kebumen sendiri itu ada mulai tahun 1832. Ya, itu ada di catatan administratif ya. Itu. Jadi kalau kita berbicara Kabupaten Kebumen itu kan skupnya berarti administrasi ya, sebuah kota yang sudah teratur. Jadi bukan folklore lagi. Dan di situ memang ada catatan sejarahnya. Gitu. Nah, di sini kan Mas Raffi sebagai sejarawan ya, pemerhati budaya. Jangan dalam perjalanannya itu bagaimana sih Mas? Kok bisa tertarik ke sejarah, ke kebudayaan itu bagaimana? Jadi dari kecil saya itu suka seni ya, karena orang tua saya itu kan seniman. Kakek saya juga seniman, budayawan ya. Kakek saya dulu pimpinan Janeng Kabupaten Kebumen yang tahun 1970 itu sudah mengenalkan Janeng di TVRI Yogyakarta. Bapak saya juga pemusik, juga pengrajin dan sebagainya. Nah, saya juga kebetulan dulu di Panjer itu kan banyak kesenian. Ada eblek, ada cowongan, ada wayang. Jadi saya dari kecil itu hidup di lingkungan banyak tontonan ya. Saya penikmat sebenarnya waktu itu kan. Nah, terus lama pada suatu saat saya udah gede, udah kuliah ya. Kebetulan saya kuliahnya itu sastra. Dan ternyata di sastra Jawa itu, sastra Indonesia, sastra Jawa itu khususnya itu ada babat ya yang saya pelajari. Ternyata babat ini isinya ya sejarah, budaya dan sebagainya. Akhirnya kemudian saya menekuni itu karena seneng aja sebenarnya. Karena seneng, terus lama kelamaan alam yang menuntun. Kita awalnya tujuannya menulis itu agar untuk mencatat agar ingatan-ingatan kita apa yang kita sudah dapat dalam perjalanan hidup kita terkait influen budaya sejarah dari masyarakat itu agar tidak hilang ya. Saya catat, lama kelamaan ternyata ada efek ternyata banyak yang baca, banyak yang kemudian saling tertarik, kemudian kita berhubungan. Nah, tidak hanya itu, saya juga mencatat semua yang saya temui terkait mungkin peristiwa perang dan sebagainya, yang kemudian ternyata ini yang mengantarkan saya
akhirnya berhubungan dengan pemerintah Belanda. Karena perang Belanda dan Indonesia itu di Kebumen itu ternyata sangat luar biasa, karena Kebumen itu sebagai garis terluar dari pertahanan negara Indonesia yang ibu kotanya dulu di Jogja. Nah, dari tulisan-tulisan saya itu ada yang kontroversi menurut Belanda, akhirnya mereka izin untuk dialih bahasakan di sana, dibahas secara resmi oleh pemerintah, yang akhirnya ada kunjungan ke tempat saya secara resmi. Dan kemudian dari situ kita dekat, dan dari situlah akhirnya saya juga mendapatkan bantuan berupa mereka membantu saya untuk mencari data-data terkait Kebumen waktu itu awalnya. Nah, dari awal itulah kemudian tanpa kita sadari jaringan kita meluas dan data kita itu semakin banyak. Nah, termasuk nanti data-data arkeologi, temuan arkeologi Belanda yang sudah dicatat ya di Kebumen ini apa saja, kita lacak lagi ternyata masih ada. Nah, dari situ semakin kita mencintai Kebumen, karena Kebumen itu ternyata sangat tua. Jauh sebelum namanya Kebumen, jauh sebelum ada tokoh-tokoh yang saat ini mungkin dalam ingatan masyarakat itu sebagai tokoh pendiri Kebumen dan sebagainya, itu jauh sebelum itu. Ternyata Kebumen sangat tua, bahkan peradaban Kebumen sudah ada sejak masa prasejarah. Terus kan channel saya ini kan saya khususkan ya, saya sering untuk membahas kesenian ya Mas, khususnya kuda lumping, ya cepetan. Nah, untuk saya sendiri dari sejarah kuda lumping itu gimana sih Mas? Secara umum dan juga di Kebumen itu gimana? Jadi yang saya tahu kuda lumping itu kan bukan bahasa kita ya, bukan bahasa Kebumen. Bahasa Kebumen itu namanya eblek atau ebek ya, itu dialektika aja, daerah mana logat ya. Tapi kalau bahasa bakunya kan eblek. Eblek itu artinya anyaman dari bambu. Karena pirantinya itu bentuknya kan dari anyaman bambu itu yang kemudian dibikin kayak kuda-kudaan itu. Nah, kesenian eblek itu adalah kesenian rakyat yang tidak hanya di Kebumen sebenarnya, itu di seluruh Jawa. Karena kuda saat itu dan seni menunggang kuda sudah ada sejak zaman dulu, kalau sejak zaman kerajaan zaman dulu. Nah, cuma eblek yang di Kebumen yang saya tahu, yang memang itu cikal bakal di Kebumen, itu ada yang namanya sebenarnya Yuda Cakrakusuman, yang kemudian orang lebih mengenal dengan istilah eblek Singa Mataram. Nah, kenapa dinamakan eblek Singa Mataram? Karena ikon utamanya adalah Singa Mataram yang merupakan simbolis dari Sultan Agung sebagai pemimpin. Nah, kenapa dinamakan Singa Mataram? Karena eblek itu diciptakan awalnya adalah untuk simulasi melatih para prajurit Mataram yang akan dikirim ke Batavia. Nah, agar latihannya itu tidak diketahui musuh, maka dia dilatih dengan cara kesenian di Panjer sini atau di Kebumen ya, Kabupaten Kebumen. Berbicara Panjer, jangan kita pikirannya desa kecil, tapi nama Kabupaten Kebumen masa lalu ini yang harus ditanamkan, digarisbawahi. Nah, dari situlah kemudian eblek ini berkembang dengan pakem-pakemnya yang sebenarnya pakem itu adalah suatu simulasi perang ya. Misalkan kalau sudah ini posisinya Lumbungan Badranala kumpul, nanti pentulnya seperti ini, ada sandi-sandinya, misalkan jaran kepang mangan pari lambi abang sing marai. Nah, itu artinya apa? Itu sebenarnya simbolis, itu membakar semangat, bukan hanya yel-yel biasa. Jaran kepang, kuda yang dikepang ini kan bukan kuda biasa kan. Mangan pari, kok bisa sampai mangan pari? Ini kan berarti tidak logis, tidak normal. Kenapa bisa seperti itu? Karena kelambi abang sing marai. Siapa kelambi abang? Kelambi abang adalah seragamnya VOC saat itu. Jadi kita sampai keluar dari adatnya pakeme wong Jawa, berangasan mungkin ya, atau perang wani tarung dan sebagainya. Karena ana sing marai, nek wong Jawa nek ora disenggol ora. Ning kelambi abang kae sing marai. Terus lagi
menek jambe tatare lunyu kepengen ngombe ora ana banyu. Nah, kita yang banyak negaranya melimpah air ya, menek jambe tatare lunyu. Ya sing dipenek kok jambe itu kerambil. Ya kan. Itu kan jambe kan ora iso dipangan. Nah, kita ngasih rekasa gara-gara wong kae pengen ngombe ora ana banyu. Ini kan melambangkan bahwa adanya mereka itu kita sengsara banget, mereka jajah, jadi kita jadi mau tidak mau jangan salahkan kami sebagai pribumi yang kemudian bertindak di luar kewajaran sikap-sikap pribumi. Nah itu, nah kemudian dari situ tersebar kan, karena itu sebuah simulasi militer, makanya di dalam riwayat ada yang menyebutkan bahwa pernah ada upaya pembumi hangusan ini apa namanya lumbung padi di Panjer oleh VOC yang mendarat di pantai Karanggadung Penanahan, karena tahu mereka di sini adalah pusat didikan diklat ya para pasukan-pasukan yang untuk menyerang ke Batavia. Nah dari situ kemudian mereka itu yang sudah terdidik dengan pakem-pakemnya itu, simulasi itu, mungkin kan tidak kembali semua ke sini. Ada yang rumahnya di mana dari situlah kemudian mereka mewariskan ya sebagai sebuah kesenian. Makanya sampai sekarang mungkin pakemnya sudah tidak sama seperti dulu, tapi untuk ciri-cirinya pasti masih bisa diketahui dari ciri-ciri gerakannya. Misalkan ada lumbungan Tutronolo, ada bedayan Marga Ewu, terus ada formasi Turonggo Sirep yang mungkin oleh pelaku-pelaku seni eblek saat ini mereka juga nggak kenal itu, taunya ke bedayan, ke lumbungan kayak gitu. Karena ada di daerah-daerah tertentu, mungkin di Ponorogo atau di mana, pakemnya bukan Sultan Agung tapi peristiwa keprajuritan di sana, entah itu peristiwanya sebelum Sultan Agung atau apa. Tapi yang saya tahu ya jauh sebelum kemerdekaan ya itu eblek yang pakem Panjer itu sudah populer di Suriname, karena kebetulan kakek buyut saya ada yang dibawa Belanda ke Suriname, tidak pulang dari Panjer, dan di sana tahun 1918 itu beliau mengajarkan eblek yang sampai sekarang pun masih dengan pakem seperti itu, dan barongannya barongan singa Mataram juga, barongan singa barongan itu sampai sekarang, bahkan mendapat penghargaan dari kedutaan besar dan pemerintah sana sebagai kulturmen atau budayawan Suriname. Itu asli Panjer itu. Asli Panjer. Iya, gitu. Jadi harus bangga juga ya. Iya. Dari Pak Kebumen turut menciptakan atau menerapkan kesenian di Suriname itu. Iya. Nah, untuk dulu kan berarti kan kuda lumping untuk simbol perlawanan ya? Perlawanan. Betul, terus kemudian sekarang kan sudah jadi kesenian, terus jadi fungsi ritual dan juga sarana hiburan. Iya. Nah, itu dalam dalam penyebarannya itu masyarakatnya gimana sih, maksudnya dalam melihat kesenian itu awalnya itu sangat tabu atau bagaimana itu? Kalau di masyarakat umumnya ya, justru kalau saya lihat, sepengetahuan saya mengamati lama ya, mulai membangkitkan singa Mataram, atau bahkan ketika pengalaman saya kecil dulu saya melihat eblek seneng gitu kan, justru malah kesenian itu adalah kesenian yang paling merakyat, yang bisa masuk ke dalam hati rakyat. Terbukti dari apa? Setiap mau ada pertunjukan eblek itu, semua berkumpul dari semua kalangan, dari bakul-bakul ya kan, anak-anak, orang tua, tukang becak, semua lihat, dan ibaratnya tepung gelang istilahnya penontonnya itu kan, itu justru malah salah satu media yang universal yang bisa masuk ke semuanya itu. Nah, yang kemudian terkait dinamakan itu tabu, terus mungkin dengan ritualnya dan sebagainya, yang itu sekarang aja malah. Karena mungkin orang sekarang modern banyak berkembang dengan pemahaman lain atau isme baru yang mereka anut ya kan, yang terus kemudian menganggap itu kontra dan sebagainya. Buktinya waktu saya kecil nggak ada yang itu nggak boleh, itu enggak, mereka asik aja. Jadi malah akhirnya
kalau pengamatan saya itu saat itu semua masyarakat sebenarnya seniman. Yang satu seniman aktif, yang satu seniman pasif. Penikmat itu kan seniman pasif karena dia suka seni kan. Nggak mungkin orang yang nggak suka itu nggak nonton. Tapi buktinya sekarang walaupun banyak orang yang bilang katanya itu tabulah, terus ritual-ritualnya itu bagaimana, tapi saya sering menjumpai ketika ada pertunjukan eblek, khususnya di kota ya. Kalau di kota ini kan masyarakatnya majemuk, ana sing aliran lah, ana sing apa. Ternyata mereka nonton juga, gitu loh. Nah ini artinya bahwa tanpa disadari nurani mereka, hatinya mereka itu kan karena naluri ya. Walaupun mereka sudah dimasuki pengetahuan baru yang modern, wah nggak percaya, mistis lah dan sebagainya itu, tetapi mereka lupa naluri mereka itu naluri Jawa ya kan. Akhirnya ketika ada gending apapun mereka walaupun tadinya ngemoy ya tetap nonton, penasaran, akhirnya tetap nonton eblek bersama anaknya dan sebagainya. Nah ini bukti bahwa kebudayaan atau kesenian eblek yang diciptakan leluhur kita itu dulu memang tidak hanya sebatas mencipta dengan cara gerak seni aja, tapi dia sudah bisa menyatukan antara vertikal dan horizontal, bagaimana perwujudan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan semesta, ya termasuk yang nggak kelihatan, itu kan tetap makhluk itu. Justru malah ketauhidannya tinggi sebenarnya para pencipta seni dulu itu, gitu. Ya gitu. Terus kaitannya tadi ya yang Mas Raffi bilang antara hubungan horizontal ya kita sebagai manusia dengan yang tidak terlihat itu itu apakah dari dulu memang seperti itu, maksudnya apakah ada hal-hal mistisnya bagaimana itu Jadi manusia Jawa itu kan dikenal satu hal yang membedakan manusia Indonesia, tidak hanya di Jawa sebenarnya ya, di Indonesia, karena di Batak di mana semua ada kayak gitu. Mereka percaya kepada yang gaib, ya kan, yang tidak kelihatan gitu kan. Nah ini salah satu yang membedakan dengan manusia luar negeri. Nah ini bukti bahwa kita itu sudah tahu, sudah bisa mengaplikasikan bagaimana ketuhanan itu secara vertikal dan secara horizontal. Nah terkait manusia Jawa yang kemudian diaplikasi dalam budaya, dalam berseni pun berbau mistis, itu karena manusia kita itu dari dulu berhubungan terus dengan yang tidak kelihatan, baik dengan Tuhan, baik dengan sesama yang tidak kelihatan, karena manusia kita sudah tahu Tuhan itu menciptakan tidak hanya manusia fisik saja, ada tumbuhan, ada bangsa halus dan sebagainya, ada leluhur, ada kepercayaan bahwa setelah kita mati raganya kita menjadi leluhur dan sebagainya gitu kan. Nah justru di situ kemudian mereka menghormati para pendahulu yang mereka yakini masih bisa berhubungan dengan kita. Makanya di masyarakat kita sampai sekarang masih kuat keyakinannya ada leluhur atau pendahulu yang sudah meninggal bisa memberi memberi petunjuk kan. Dan itu petunjuk pun tidak asal-asalan, tapi mereka mungkin sebagai perantara Tuhan yang Maha Kuasa melalui para leluhur kepada anak turun disuruh apa. Makanya ada ritual misalkan ziarah ke makom, ya kan, ziarah wali sanga, ziarah ke tempat-tempat situs-situs keramat. Itu sebenarnya bukan untuk menyembah itu, justru malah mereka tahu bahwa ini leluhur. Karena masyarakat Jawa itu tahu Tuhan itu mereka menyebutnya adalah Gusti Kang Mahaesa yang Maha Esa ya, dan Gusti Kang Tan Keno Kinaya Ngapa yang tidak bisa dipadankan dengan apapun. Ora mangan, ora ngombe, ora lali. Justru mereka tahu karena itu leluhur dulu seperti kita memberi makan dan sebagainya, mereka menyajikan. Kenapa disajikan? Yang namanya disajikan, jenengan misalkan tamu di tempat saya ya, saya sajikan minuman kopi, monggo, itu sebagai suatu bentuk penghormatan, bukan saya menyembah jenengan, ya kan? Menyajikan, makanya disebut sajen. Orang ngono njor dewek, gawe dewek, itu enggak, disajikan. Artinya kita meyakini bahwa leluhur itu masih berhubungan dengan kita, masih bisa
ngayomi dan sebagainya, dan itu bukti bahwa asih leluhur kepada kita, dan kita asihnya dengan apa ya, dengan doa, mendoakan, dengan ngeresiki kuburane, dengan kalau misalkan ritual seperti itu, terus kita memberi sesaji bukan untuk makani setan belis, itu enggak, itu nanti kan dimakan kita sendiri, itu untuk penghormatan disisihkan, karena itu tua, itu sesepuh kita, leluhur kita yakini itu ada, karena memang secara kalau secara ilmu fisika ya, hukum kekekalan energi Newton itu juga bilang energi itu sifatnya kekal, materi yang berubah. Jadi materi itu kan fisik orang, fisik apapun itu kan materi, dia bisa berubah, mati, bosok, jadi lemah, tapi energinya tetap ada. Nah, ruhnya itu tetap ada. Itu jadi intinya seperti itu. Makanya budaya Islam pun kemudian ketika masuk Jawa berbaur ya kan, tetap anak kenduren, tetap nang makam ya, tetap ziarah karo macadonga dan sebagainya. Itu sebenarnya karena apa? Ada satu unsur kesamaan terkait ketauhidan sebenarnya. Perkara sekarang ada orang yang ngomong, wah wong Jawa mbiyen nyembah watu, nyembah kayu, itu kan anggapan mereka. Justru kita dari zaman dulu sudah tahu itu ketuhanan yang Maha Esa. Watu, kayu apa, kita merumat itu, kita mbekteni nanggon kayu disogi apa, itu kan untuk bukan perantara, itu untuk penghormatan, karena dari pohon itu kita mendapatkan oksigen, terus menyerap air dan sebagainya. Satu itu, terus itu juga merupakan tempat ciptaan Allah yang lain bersemayam di situ, mungkin bangsa Singuraketon apa yang selama ini kan kita bergaul dengan mereka. Justru itulah bukti ketinggian adab akhlak dari masyarakat Jawa zaman dulu. Jadi nggak kayak sekarang ada apa sih diusir ya kan, terus wah wis tek pindah ada apa, nggak kayak gitu. Zaman dulu kita bersinergi, berbaur ya kan, seperti itu. Adanya makhluk itu apa ya, bisa berdampingan dengan kita ya. Nah iya, dan diusir atau dipindah. Iya betul sekali kayak gitu. Tuh. Terus untuk apa ya, nah ini di Kebumen kan banyak sekali apa ya, gaya atau model ebek ya, seni ebek. Iya. Itu yang faktor yang menyebabkannya itu apa sih? Mungkin dari masyarakatnya atau? Iya. Jadi kalau gaya itu kan kaitannya dengan seni ya, gerak. Seni gerak itu ya dari pribadi masing-masing sebagai pemimpin grup kesenian. Kalau sekarang grup kesenian kan, mungkin mereka itu karena terinfluen dari tempat lain, atau mungkin sudah sekolah di mana, itu bisa jadi ya, karena terkait gaya atau sebuah budaya itu bisa ditelusuri, sebenarnya mempunyai karakter khas yang itu tidak bisa terpisah dari kondisi alam ya, kondisi geografis, kultur masyarakat setempat. Contoh di Kebumen. Di Kebumen itu zaman dulu dikenal dengan nama daerah Mbagelen. Jadi Mbagelen itu bukan Purworejo sebenarnya, tapi suatu provinsi yang namanya Provinsi Mbagelen, yang kemudian nanti jadi Karisidenan setelah pulang di Diponegoro. Pusatnya itu di Panjer, makanya namanya Panjer. Itu pusat dari Mbagelen sebenarnya. Nah, masyarakat Mbagelen itu bukan Mataram. Mataram beda. Mataram itu batasnya itu mulai dari Sungai Bogowonto, timur Sungai Bogowonto sampai Jogja. Solo itu namanya Mataram, Jogja Solo itu Mataram. Dan kalau sini Mbagelen. Nah, karakteristik orang Mbagelen yang sesuai dengan kontur alamnya kayak gini, itu memang keras. Makanya kebudayaannya, hasil keseniannya, bahasanya pun juga tidak bisa lembut. Mengapa? Ya kan? Gerakannya kasar dalam kesenian dan sebagainya. Itu memang sudah jadi ciri khas Mbagelen. Karena memang orangnya lugas, kontur alamnya juga banyak batu dan sebagainya kan. Dari proses geologinya juga terbentuknya ada tumbukan lempeng dan sebagainya. Akhirnya membuat energinya Mbagelen ini, energinya Kebumen ini memang seperti itu, yang akhirnya menjadikan manusianya karakternya juga seperti itu. Nah, kalau daerah Wetanan ya, Mataraman itu halus. Karena kerajaan yang baru kan. Kalau kita kan jauh sebelum kerajaan, prasejarah apa, budayanya di sini budayanya. Nah,
kemudian kenapa tadi dikatakan kok terus gerakannya berubah beda-beda ya? Yaitu sangat wajar karena masyarakat kan tidak apa namanya tidak bermukim di situ terus. Apalagi sekarang zaman modern ya, bisa lihat YouTube, mungkin ada sekolah tari, ada sekolah seni, mungkin dia merantau kemana berkumpul dengan para seniman di tempat lain yang akhirnya mau tidak mau ada akulturasi seni, gerak dan sebagainya. Nah akhirnya kemudian pulang lagi membawa kesenian itu, melestarikan tapi dengan gubahan-gubahan modernisasi, itu sah-sah aja. Nah itu faktor yang membuat gerakan itu berbeda. Kemudian itu karena biasanya masyarakat itu sudah keluar ya, sudah pernah keluar atau setidaknya terinfluen dari luar. Iya. Dan itu apa namanya? Itu sudah hukum peradaban itu kayak gitu. Hukum kayak gitu. Nah, gending itu tercipta itu selaras dengan energi getaran-getarane rasa uripe wong Jawa sing kadang aso, kadang bersemangat, kadang ini kayak gitu. Karena kendang itu filosofi dari hidup manusia sendiri. Kendang itu kan kayu, dalamnya kosong, jabane kulit. Nah, itu bahwa manusia itu ya yang bisa menggerakkan sing gerakna ritme, semangat atau rasa uripe menungsa ya menungsa gedewek. Dengan apa? Dengan setidaknya aku harus bisa memberitahu kepada generasi selanjutnya bahwa ini loh yang selama ini kita berkiblat, gua keswetan. Gua toko keswetan, dela-dela ke keswetan, terus Mataram, terus apa? Bahwa ini loh sebelum adanya Mataram itu kita sudah ada peradaban sendiri. Ini loh bahwa setiap ada hal-hal urgent di Mataram, ada hal-hal yang krusial, yang penting, mereka tokoh-tokoh itu pasti lari ke tempat kita. Iya kan, dari Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Bumi Dirjo, Pangeran Mangkubumi sebelum mendirikan keraton, semuanya di situ. Larinya di situ. Jadi tempat kita itu sebagai tempat alternatif terakhir, termasuk Gajah Mada juga, untuk untuk mempertahankan eksistensi ketika terancam.